Halo semuanya, di sini saya akan berbincang santai bersama narasumber kita yaitu Pak Dison. Eh, di sini aku akan mengulik dunia tentang e-commerce bersama Pak Dison. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara berbisnis di e-commerce, lalu pentingnya memanfaatkan data, dan bagaimana data tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis risiko dan membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Eh, Kalau berbicara tentang e-commerce, eh, kira-kira Pak Dison sering belanja di mana, Pak? Oke, eh, sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui tentang e-commerce itu sendiri ya di mana sejarahnya sebelum ada marketplace itu e-commerce terlebih dahulu ada. Lalu bedanya apa? Kalau e-commerce itu ibaratnya satu platform atau satu web ini milik dari satu toko atau satu bisnis. Sementara kalau marketplace itu satu platform itu bisa berisi banyak toko gitu ya. Ah, ya. Tapi kalau sekarang sudah dianggap itu sudah e-commerce ya nggak apa juga. Saya senang menggunakan Shopee Oh ya. untuk belanja. Kira-kira kenapa Pak pilih Shopee? Eh, dalam dari perjalanan waktu, saya sebenarnya dulu pernah sering menggunakan Bukalapak Hmm. dibanding Shopee. Lalu pada waktu itu Tokopedia dan Shopee tumbuh bersamaan dan karena rekan kerja satu ruangan Oh di ya. kampus ini sering menggunakan Shopee, saya jadi tertarik waktu itu. Ya. Ada apa sih gitu yang menarik? Ternyata, oh ya menarik. Akhirnya mulai saya menggunakan Shopee. Oh ya. Sementara Tokopedia tidak. Terus menurut Bapak sendiri kira-kira kenapa e-commerce sekarang jadi kayak pusat bisnis gitu Pak? Ya, Baik belanja karena atau bisnis. dalam perkembangan waktu ini manusia atau kita masyarakat ya lama-lama menginginkan kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan di dalam mencari katalog barang, kemudahan dalam membayar. Yang itu semua ternyata terdapat dalam platform yang terintegrasi di e-commerce tersebut. Ah, Itulah iya. alasannya menurut saya. Terus kalau e-commerce sendiri pengaruhnya sangat berpengaruh atau kayak cuma biasa aja? Terhadap apa pengaruh itu Pengaruh maksudnya? terhadap kegiatan ekonomi di Oh iya, dunia sekarang ini? ya baik. Eh, Tidak terlepas dari masa pandemik ya Ya. pada waktu itu yang ternyata memicu kelahiran dari e-commerce secara eh, cepat gitu ya karena kondisi yang tidak memungkinkan orang itu bertransaksi secara langsung di pasar sehingga eh, sistem e-commerce itu menjadi alternatif yang paling pas. Hmm. Lalu ketika pandemi sudah berakhir, kenyataannya orang masih merasa kemudahan e-commerce itu perlu gitu ya, sehingga ya itu menjadi sebuah alternatif pilihan. Kalau yang konvensional istilahnya eh, mortar and brick ya, toko-toko yang konvensional itu ada unsur rekreasi gitu ya. Oh Kalau ya. belanja itu ada unsur rekreasinya. Jadi kalau mereka ingin belanja atau bertransaksi ada unsur rekreasinya, mereka memilih untuk datang ke toko-toko konvensional. Ah, Tapi kalau dia merasa segera ingin apa saat itu juga tanpa harus keluar rumah maksudnya
harus mengeluarkan kendaraan, harus mengeluarkan biaya lebih, maka dia akan lebih senang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Oh ya. Dengan kemudahan berbelanja sekarang, Hmm. kira-kira kalau saya ingin berbisnis gitu, kira-kira kita harus prepare apa sih Pak kalau Oh mau iya, bisnis gitu? betul. Jadi di era sekarang kesempatan untuk berbisnis itu sangat terbuka luas, apalagi juga dengan ditambahnya banyak media sosial yang tersedia. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang membantu percepatan lahirnya atau tumbuhnya berkembangnya e-commerce itu. Ya. Nah, bagi pebisnis yang ingin memulai bisnisnya, ini perlu memperhatikan hal-hal yang pokok ya dari sebuah bisnis. Saya kira nggak berbeda kalau ini dengan bisnis konvensional. Jadi yang pertama, kita perlu memikirkan produk apa yang mau kita jual, ya. Dan dengan mengetahui produk yang kita jual, itu kita bisa memperkirakan seberapa besar pangsa pasar kita, lalu segmen pasar kita juga, gitu ya, di mana dia berada dan bagaimana menjangkaunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus memikirkan eh, logistik atau ketersediaan barang. Artinya apa? Jangan sampai nanti kita menjual barang yang sulit untuk didapat. Oh Ini juga iya. akan menghambat bisnis. Jadi harapannya ketika sebuah bisnis itu eh, mudah kita mendapatkan barangnya, maka bisnis itu akan lancar. Oh iya. Lalu yang ketiga, yang mungkin juga tidak kalah pentingnya, itu adalah eh, modal, jelas ya. Ya jelas. Modal itu mungkin bisa merangkum semuanya, gitu. Tapi modal yang akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola tadi aset-aset yang dipakai untuk bisnis, termasuk persediaan tadi, gitu. Sama jangan lupa juga tempat sih. Tempat itu walaupun tidak harus yang seformal toko konvensional, bisnis konvensional, tetapi tetap saja kita memerlukan tempat yang dipakai untuk mengelola bisnis tersebut, termasuk juga menyimpan barang. Oh iya. Ya, gitu. Kira-kira kalau bagi pemula gini mau bikin bisnis gitu, Ya. kira-kira kita harus tahu apa sih Pak kesalahan banyak orang yang kalau bisnis di e-commerce itu? Ya, oke. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, pertimbangan-pertimbangan di dalam berbisnis itu yang harus menjadi indikator kita supaya kalau kita mau menjalankan bisnis itu bisa setidaknya sustainable, bisa bertahan, atau lebih bagusnya lagi ya menguntungkan. Jadi yang tadi yang pertama itu produknya, ya kan? Kita mencari produk itu kan bisa jadi adalah produk yang sedang, katakanlah kalau sekarang istilahnya viral gitu ya. Ya, viral. Nah, viral untuk dijual gitu atau dicari orang. Cuman ada kekurangannya kalau yang seperti ini gitu. Kadang-kadang barang-barang yang seperti ini itu tidak bertahan lama, ya. Jadi hanya modus sesaat gitu kan. Oh iya, iya. Nah, jadi kita harus cari yang relatif agak bisa bertahan gitu ya. Banyak kok, banyak produk-produk yang apa namanya bisa bertahan lama. Khususnya kalau yang bisa saya kategorikan itu adalah produk eh, fashion misalnya ya. Oh iya. Itu bisa bertahan. Kemudian mungkin juga kuliner itu juga bisa. Ya. Lalu bisa juga produk yang berhubungan dengan hobi. Oh iya. Hobi itu juga menarik untuk difasilitasi untuk kita bisniskan gitu. Lalu tadi yang faktor yang harus diperhatikan ketersediaan barangnya tadi. Nah, untuk itu kita perlu menjalin kerjasama dengan vendor-vendor atau supplier.
Apa? Agar ketersediaan barang yang kita jual itu terjamin. Karena jangan sampai nanti ketika orang pas membutuhkan dan barangnya tidak ada, itu kita kesulitan mendapatkan. Itu adalah suatu kondisi yang sangat membahayakan bagi bisnis. Karena nanti satu orang kecewa itu bisa mendatangkan 10 orang yang tidak ingin membeli. Oh Ini ya. jadi satu orang yang kecewa itu bisa membawa 10 orang lainnya untuk tidak mau membeli. Nah, sementara kalau ada satu orang yang puas, itu mungkin hanya bisa membawa 4 sampai 5 orang untuk membeli. Itu ada dalam hukum pasar itu seperti itu. Jadi gitu. Iya. Terus kira-kira kalau kalau mulai bisnis gitu, kira-kira kalau di setahu saya di Shopee gitu ada data-datanya. Oh iya. Nah, kira-kira cara menggunakan datanya gitu gimana, Pak? Ya, baik. Walaupun saya belum menggunakan secara langsung karena saya memiliki akun di marketplace itu bukan sebagai pedagang ya. Ya. Belum. Karena sebetulnya saya juga tertarik untuk menjual barang-barang tapi barang second. Barang second dalam artian yang masih layak ya. Karena kan ada juga kan itu kan Iya, iya. di marketplace itu segmen yang memang menyediakan barang masih layak yang dijual. Nah, cuma kalau itu apa namanya kita pingin berbisnis, ya setidaknya kita akan memanfaatkan data-data yang penting dalam sebuah bisnis. Pertama adalah jumlah yang datang ke lapak kita. Jumlah yang datang ini akan menjadi indikator terhadap menariknya bisnis kita. Ya, hadir saja, datang saja tidak cukup. Harus ada lagi jumlah transaksi. Jadi nanti kan ada conversion rate. Iya. Itu juga perlu kita lihat. Ya. Itu dari data juga. Yaitu apa, antara yang datang dengan yang akhirnya membeli itu berapa rasionya gitu. Nah, setelah tahu apa yang kita lakukan, ya tentunya akan berdampak pada strategi yang akan kita lakukan. Misalnya tadi banyak yang datang tapi kok tidak banyak yang beli, mungkin kita kurang memberikan program-program yang menarik. Misalnya beli satu dapat dua, atau kalau gratis ongkir sudah bawaannya ya. Tapi lalu misalnya ada program lagi pada tanggal-tanggal tertentu dapat diskon sampai berapa persen. Itu program-program gitu. Yang bisa itu dari data juga. Nah, terus ada lagi yang lain yang kaitannya dengan kompetitor. Kita jualan tidak sendiri memang. Gitu ya. Terus bagaimana gunanya data itu? Ya, dari data itu kita nanti akan bisa membuat strategi diversifikasi, ya, diversifikasi atau diferensiasi. Ada dua ya. Diversifikasi itu berarti kita berbeda dengan, ya istilahnya meninggalkan jalur yang lama, itu diversifikasi ya. Sementara ada diferensiasi, itu berarti kita sama-sama jualan, tapi kita memiliki kekhususan sendiri. Misalnya kalau kita jual baju yang umum biasa-biasa, tapi kita mungkin ada hiasan-hiasan apa yang itu membedakan dengan produk yang lain. Bikin menarik gitu ya. Ya, supaya menarik gitu. Itu sarannya. Itu juga dari data. Lalu dengan latar Bapak yang kan saya ikut matkulnya Bapak nih Iya, iya. tentang manajemen resiko. Ya. Nah, kira-kira dari resiko tersebut kita bisa mengambil tindakan seperti apa, Pak? Seperti tadi conversion rate itu. Ya, ya. Oke. Nah, kalau melihat juga dari materi kuliah yang Iya. kita juga sudah membicarakan bahwa kaitannya dengan risiko tersebut adalah kita akan bisa merencanakan mitigasi.
Ya. Nah, mitigasi ini ternyata juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mitigasi itu masuk kategori pencegahan, itu juga bisa. Artinya ketika kita tahu data berdasarkan data yang ada ya, kita lihat dan lalu kita bisa menghindari risiko itu bisa. Ya. Tapi kadangkala data itu sudah memberikan satu kondisi yang risiko itu sudah terjadi. Gitu. Nah kalau seperti itu kita harus punya rencana juga bagaimana menanganinya, menangani itu. Gitu. Uh, Kalau di dalam implementasinya, misalnya ya kalau kita sudah kalah dari kompetitor misalnya, itu dari sisi jumlah penjualannya dibandingkan dengan kompetitor kita lebih rendah gitu ya. Nah, kita bisa membuat strategi yaitu ya kalau zaman dulu orang bilang diobral. Nah, ini salah satu strategi gitu. Tapi kan obral pun juga ada tekniknya, ada caranya gitu. Jadi tidak yang harus apa namanya harus lebih murah jauh dari kompetitor, enggak harus gitu ya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan program-program yang lain, misalnya bundling. Bundling itu misalnya beli handphone nanti dapat kaos atau apa gitu misalnya. Casing misal. Dapat casing. Yang ada hubungannya Iya. dapat casing atau kalau enggak dapat screen guard gitu. Ya seperti itu. Ya. Mungkin cukup sudahi Ya. dan sebagai penutup adakah pesan atau saran bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis di e-commerce dan bisa memanage data yang bisa mengelola risiko bisnis, kira-kira ada nggak Pak? Ya, oke. Jadi kalau saya sebagai dosen kalau di kampus, tapi sebagai umum, sebagai orang tua, saya pun juga punya anak yang juga sedang memulai bisnis gitu ya. Saran saya sama gitu ya. Kalau memang sudah punya niat untuk terjun ke dalam dunia bisnis, itu tidak boleh setengah-setengah. Dalam artian ya sudah kita niatkan, betul gitu ya. Dengan segala konsekuensi dan segala risikonya. Ya itu nanti bisa dicari apa sih konsekuensinya, apa sih risikonya gitu ya. Tapi itu harus diketahui. Contohnya kalau sudah mau mulai berbisnis berarti otomatis waktu itu sudah terbatas. Sudah tidak seperti lagi ketika masih bebas. Ya. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab terhadap konsumen. Dan konsumen itu tidak boleh dikecewakan. Itu juga saya rasakan benar. Terus yang kedua, ini mungkin tadi tidak kita singgung gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa memulai bisnis itu memang bisa sendirian, ya, single fighter. Tetapi akan lebih baik kalau seandainya bisnis itu dikerjakan secara bersama. Jadi tidak dilakukan sendiri. Kenapa? Karena yakin bahwa pekerjaan di dalam bisnis itu menyangkut beberapa aspek, beberapa keahlian yang itu sulit untuk kita kuasai sendiri. Jadi nanti pasti ada pemilahan-pemilahan. Entah itu nanti bagian marketing, entah itu nanti yang bagian pengolahan produksinya, barangnya, entah itu nanti bagian administrasi, kira-kira seperti itu. Tapi komitmen itu yang harus dijaga. Komitmen itu maksudnya sama-sama kita saling percaya, saling menjaga kepercayaan dari masing-masing, tidak menyimpang gitu ya. Itu saya kira saran saya. Dan ya kalau mengutip dari ajaran di Islam bahwa pekerjaan yang tidak terbatas waktunya, tidak ada batasan waktu maksud saya. Kalau seperti saya kan jadi karyawan, jadi dosen, kita ada batasan waktunya alias bisa pensiun. Tapi kalau ini tidak ada, yaitu apa? Pekerjaan apa ya? Lah yang kita bicarakan bisnis. Bisnis. Iya. Bisnis tidak ada batasan. Mau sampai tua boleh gitu kan? Iya. Sampai
hayat masih dengan badan sampai badan masih kuat untuk melaksanakan, silakan berbisnis gitu. Iya. Tapi ketika saya sudah tidak kuat, mungkin nanti ada regenerasi. Itu pekerjaan. Iya, iya, iya. Ya, Ya, gitu. ya. Ya, terima kasih banyak Terima Bapak kasih, atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Ya. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima Ya. kasih.